Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Saputra dari Harimata Satu TV. Kita berada di Desa Tanjung Berulak bersama Pak Edi Chandra SE, Pak ya. Iya, betul. Ah, Pak, baru-baru ini kita sudah mengesahkan ya Pak, Koperasi Merah Putih Pak. Itu gimana Pak? Kalau dari desa kita Pak, kualifikasi untuk perangkat dari koperasi itu gimana Pak? Gitu. Jadi alhamdulillah untuk di Desa Tanjung Berulak, alhamdulillah kita sudah melaksanakan Mudesus seperti yang diamanatkan oleh Bapak Presiden Prabowo, percepatan pembangunan di bidang ekonomi desa. Jadi kita sudah melaksanakan Mudesus tanggal 5 Mei 2025. Dan alhamdulillah hari kemarin Rabu kita sudah melaksanakan pendantanganan untuk dinotariskan, karena suatu koperasi itu harus secara sah dan otentiknya harus ada keabsahannya dinotariskan. Jadi alhamdulillah dalam proses pemilihan lewat Mudesus yang dilaksanakan di ruang rapat pertemuan kantor desa Tanjung Berulak yang dihadiri oleh seluruh kelembagaan elemen masyarakat dan perangkat desa, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan para guru, guru juga hadir dalam pertemuan Mudesus, dan juga pemuda, artinya yang tamatan dari sarjana yang bisa dikatakan masih dalam pengangguran. Dan alhamdulillah pada tanggal 5 Mei itu melalui Mudesus yang cukup alok yang kita laksanakan dengan cara sistem pemilihan ketua secara voting, dengan cara voting, dan alhamdulillah terpilihlah beberapa orang yang menjadi diamanahkan oleh peserta Mudesus yang dipimpin langsung waktu itu oleh Ketua BPD Desa Tanjung Berulak, Bapak Imam, ya, Bapak Ijal, Muhammad Imam. Dan alhamdulillah dari pertemuan Mudesus itu dan juga dilaksanakan didukung oleh peserta rapat, terpilihlah 5 orang, kebetulan semuanya adalah sarjana dari beberapa disiplin ilmu. Ada yang dari sarjana ekonomi, sarjana pertanian, sarjana informatika komputer, dan juga D3 bidang kesehatan. Dan alhamdulillah kelima orang ini para pemuda, pemudi yang punya niat, punya tekad ke depannya untuk mensukseskan daripada program Bapak Presiden Prabowo melalui Koperasi Merah Putih. Insya Allah ini diharapkan dapat membantu percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat khusus di Desa Tanjung Berulak. Ini tadi kan Bapak bilang kan dari 5 orang yang pengurus intinya Pak, kan sarjana semua nih. Gimana? Kan dari 5 orang pengurus inti kan 5 orang Pak ya? 5 orang atau 5 orang ya? Itu kan sarjana semua kan? Sarjana semua kan Pak ya? Sarjana semua. Itu kita harus sarjana atau gimana Pak? Memang sesuai dengan amanat yang disampaikan secara teknis dan juknis yang disampaikan oleh kementerian, yang disampaikan kepada seluruh kepala desa, terkhusus di Desa Tanjung Berulak kita melaksanakan sesuai dengan juknis yang disampaikan. Artinya di situ tidak ada mematok harus sarjana. Namun kebetulan di desa kita, Desa Tanjung Berulak, banyak sarjana-sarjana yang masih sifatnya belum ada pekerjaan tetap. Artinya tanda kutip masih pengangguran. Jadi berangkat dari situ, alhamdulillah sarjana-sarjana yang belum punya pekerjaan tetap tertarik dengan program yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam rangka pembentukan koperasi yang namanya Koperasi Merah Putih Desa Tanjung Berulak. Jadi alhamdulillah kelima pengurus inti daripada Koperasi Merah Putih Desa Tanjung Berulak, kelima-limanya sarjana semua.
Dan insya Allah ini ada harapan kita ke depan, tentu secara keilmuan, tentu secara pengalaman, tentu ini bisa membawahi sampan menakodahi sebagai kapten nakoda untuk kemajuan Koperasi Merah Putih Desa Tenun. Seperti yang kita tahu Pak ya, koperasi itu kan nggak dibilang susah, dibilang mudah nggak mudah Pak untuk menjalankannya kan. betul. Ini kan terutama itu semua sarjana. Sarjana itu kan nggak ada ibaratnya pengalamannya Pak. Ada yang mungkin nggak ada pengalamannya, ada yang nggak. Kalau misalnya nggak ada pengalaman gimana Pak? Jadi sesuai dengan arahan daripada yang pertama dari Bapak Bupati Kampar melalui Dinas Koperasi dan melalui pertemuan-pertemuan kecamatan, tentu pengurus yang membawahi menakodai daripada Koperasi Merah Putih ini di Desa Nurula, insya Allah akan kita ada laksanakan, yaitu semacam bintek atau arahan-arahan bagaimana semestinya koperasi ini bisa berjalan. Dalam koperasi ini tuh tentu ada ADRT yang harus dijalankan. Dan ini perlu nanti setelah itu pengurus itu dengan ilmu yang disampaikan melalui yang didapat melalui bintek-bintek melalui bagaimana koperasi ini bisa berjalan, tentu nanti pengurus akan mensosialisasikan juga kepada masyarakat bagaimana manfaat yang sangat bagus bagi perkembangan secara ekonomi percepatan di masyarakat khusus di Desa Tanjung Brula. Kalau upaya kita lah Pak, selaku Bapak Kepala Desa kan, untuk meningkatkan kualitas dari Koperasi Merah Putih kita gimana Pak? Tentu gini, Koperasi Merah Putih itu di samping juknis yang aturannya sudah disampaikan oleh pemerintah, tentu pengurus koperasi nantinya ke depan kita arahkan bagaimana pengurus ini bisa melihat potensi-potensi desa. Potensi desa itu dilihat yang bisa menjadi telematik ukuran untuk perkembangan. Artinya usaha apa yang bisa dilaksanakan. Karena sebuah desa itu secara grafis berbeda, tidak sama. Apalagi kita Desa Tanjung Brula ini terletak di pinggiran Sungai Kampar. Artinya secara potensial tentu beda dengan desa yang berada di ekstramigrasi. Artinya perlu pengurus kedepannya menggali potensi-potensi, tentu sebagai kepala desa. Tentu akan membantu, akan mengarahkan potensi apa yang bisa dikembangkan dalam percepatan untuk membangun ekonomi masyarakat dan bisa membantu masyarakat dalam mengembangkan ekonomi di Desa Tanjung Brula. Kalau harapan kita lah Pak gimana Pak untuk Koperasi Merah Putih ini Pak? Selaku kita jadi pengawas Pak ya untuk Koperasi Merah Putih ini Pak gimana Pak? Harapan kita? Harapan saya sebagai kepala desa tentunya seperti yang diamanatkan oleh kementerian bahwa kepala desa itu adalah ex officio, artinya langsung menjadi ketua pengawasan dan dibantu oleh 2 anggota selaku pengawas. Dan alhamdulillah di desa kita Brula di samping kepala desa sebagai ex officio, anggotanya juga orang berpengalaman dalam bidang pengawasan di koperasi yang selama ini honor di tingkat kabupaten, dan ini harapan kita bisa membantu bagaimana mengawasi daripada perjalanan pengurus nanti untuk melaksanakan perkembangan atau kegiatan atau outlet gerai yang dilaksanakan berdasarkan potensi yang ada di desa kita. Tentu kepala desa mengarahkan nanti potensi apa yang sangat bisa dikembangkan untuk kemajuan Koperasi Merah Putih Desa Nurula ke depannya. Oke, demikianlah wawancara kita pada Desa Tanjung Brula. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.